Tes. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagai hamba Tuhan kami mengucapkan salam damai sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Pada hari Minggu ini ada beberapa penekanan warta jemaat yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Penekanan warta jemaat Minggu tanggal 22 November tahun 2020. Bagian pertama, rapat koordinasi penyusunan program tahun 2021. Bagian A, rapat koordinasi penyusunan program tahun 2021 yang akan dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 November tahun 2020 pada pukul 19 WIB. Kepada semua pertua diaken, semua seksi-seksi, pengurus PJJ sektor, pengurus kategorial, diharapkan ikut ambil bagian dalam rapat koordinasi ini. Sehubungan dengan rencana pelaksanaan rapat koordinasi program tahun 2021 tersebut, maka kepada semua pengurus PJJ sektor, kategorial, dan seksi-seksi di tengah-tengah Runggun yang belum mengirimkan rencana program tahun 2021, agar segera mengirimkannya ke Sekretariat Runggun melalui email gbkpcjantung@gmail.com. Bagian B, peneguhan sidi atau ngawanken. Puji Tuhan, peneguhan sidi atau ngawan di tengah-tengah gereja kita pada gelombang yang ketiga telah berjalan dengan baik. Persembahan ke depan terkumpul sebanyak 785.000 dan persembahan melalui amplop yang terkumpul sebesar 2,5 juta. Rincian dapat kita lihat pada warta jemaat yang ada soft copy-nya pada kita masing-masing. Bagian C, perjamuan kudus. Perjamuan kudus menutup kebaktian Pekan Keluarga GBKP di tengah-tengah Runggun kita dilaksanakan pada kebaktian on-site dan Zoom meeting dan live streaming pada hari Minggu ini, tanggal 22 November tahun 2020. Anggur dan hosti sudah diberikan kepada keluarga yang ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini dan nanti akan mengikuti secara live streaming ataupun Zoom. Bagian 2 Romawi, diakonia. A, kebaktian penghiburan. Kebaktian penghiburan kepada keluarga Bapak Klai Silalahi sektor Efesus secara virtual akan dilaksanakan pada hari Minggu, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 jam 19 WIB sampai selesai. Diharapkan kepada kita semua jemaat Runggun Cijantung agar dapat mengikuti kebaktian penghiburan ini yang akan dilakukan melalui aplikasi Zoom. B, berita sakit. Sedang dirawat di Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak, ruang Orsid 522, saudara terkasih kita Bapak Johana Kaban, sektor Efesus. Kita bawa dalam doa syafaat, dengan kuasa Tuhan pulih kesehatan saudara kita ini. Bagian C, tim kesehatan. Melalui konsultasi kesehatan, tim kesehatan melakukan konsultasi kesehatan melalui WA yang dilakukan setiap hari Minggu jam 10 sampai dengan jam 12. Disediakan petugas piket dengan nomor WA terlampir pada warta jemaat. Untuk minggu ini
tanggal 22 November 2020 yang bertugas adalah Dr. Lili Bru Sembiring atau Nande Vijay Sebarus. Nomor WA ada pada warta jemaat kita. Bagian 3 Romawi, berita klasis. Yang pertama, berita duka cita. Telah dimuliakan Tuhan, saudara kekasih kita, Pendeta Agustinus Pengharapan Purba, STHMA, Ketua Moderamen GBKP, pada hari Kamis 19 November 2020 di Rumah Sakit Marta Friska, Medan, dan telah dikebumikan pada hari Jumat tanggal 20 November di Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit. Kita berdoa agar Nora dan anak-anak serta semua keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan oleh Tuhan. Yang kedua, kebaktian penghiburan klasis. Kebaktian penghiburan klasis pada keluarga Pertua Elizabeth Brumilala, GBKP Rungkun Cijantung, secara aplikasi Zoom akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 November tahun 2020 dimulai jam 19 WIB dengan Zoom meeting yang telah disiapkan oleh klasis. Kebaktian akan dibawakan oleh Pendeta Andreas Brahmana, STH, dikarenakan telah dimuliakan Tuhan, saudara kekasih kita, Naras Bapak Theo Ginting atau Paham Ginting pada hari Jumat 23 Oktober 2020 dan telah dikebumikan pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 di TPU Pondok Ranggon. Yang ketiga, bagian B, penundaan pelaksanaan sidang Majelis Kerja Sinode GBKP. Sehubungan dengan pembicaraan Moderamen GBKP dan Badan Pekerja Majelis Klasis GBKP, saat ini kita dalam keadaan berduka, maka diberitahukan kepada semua warga GBKP bahwa pelaksanaan sidang kerja Majelis Sinode atau SKMS GBKP yang seharusnya akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 November 2020 melalui aplikasi Zoom secara virtual, pelaksanaannya ditunda sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Demikian penekanan warta jemaat bagi kita sekalian. Terima kasih. Selanjutnya marilah kita memasuki ibadah. Kepada jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah secara live streaming, tetaplah kita mempersiapkan hati dan diri kita beribadah kepada Tuhan seperti kita beribadah di gereja. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah penutup kalender tahun gereja yang mengingatkan kita di mana suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Meninggalkan orang-orang yang mengasihi kita dan yang kita kasihi, bersatu dengan Allah di rumahnya pada saat kedatangannya kembali. Untuk itu, marilah sejenak kita mengenang saudara-saudara kita maupun orang tua kita yang telah terlebih dahulu meninggalkan dunia ini mulai minggu Advent pertama tahun 2019 sampai hari ini, minggu penutup kalender gereja. Akan kita saksikan slide orang-orang yang telah meninggalkan kita.
kita berpengharapan bahwa keluarga yang ditinggalkan tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Marilah kita siapkan hati menghadap Allah yang empunya kehidupan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ 219 ayat 1, 2, dan 3. Kebaktian minggu penutup kalender gereja ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang telah mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi penebus bagi manusia yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan di dalam nama Roh Kudus yang menyertai kehidupan manusia sekarang sampai selama-lamanya. Kasih Allah yang tak terbatas senantiasa menyertai kehidupan manusia. Ialah yang berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Matius 25 ayat 32 sampai 33. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya.
dengan bernyanyi, muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah. Kami persilakan duduk. Pengakuan dosa. Allah adalah kasih. Ia senantiasa menjaga dan menyertai kehidupan kita sepanjang tahun ini. Sudahkah kita menghargai dan merasakan kasih Allah di dalam kehidupan kita? Saat teduh bagi kita. Marilah kita mengaku dosa kita dengan bernyanyi di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Kami undang bangkit berdiri. Kita akan menerima berita pengampunan dosa. Allah berfirman, orang yang menyadari dan mengakui kelemahan dirinya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan kehendaknya, Allah menganugerahkan pengampunan. Kembalilah kepada Allah. Allah akan mengampuni saudara, sebagaimana dituliskan dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut yang diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Allah telah mengampuni kita. Marilah kita bersyukur dengan bernyanyi, Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Dia
Dengan segala ungkapan syukur kepada Allah yang telah mengampuni dosa-dosa kita, mari kita buka hati untuk menerima firman Allah. Pembacaan firman Allah bagian yang pertama diambil dari Perjanjian Lama, kitab Yehezkiel, pasal 34 ayat 11 sampai 16. Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 16. Kami bacakan bagi kita sekalian, begini firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Mari kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menurut kalender gereja hari ini, Minggu tanggal 22, kami telah tiba di penghujung tahun. Untuk kami mempersiapkan diri kembali menyambut kedatangan Tuhan. Dan tiba saatnya kami menerima firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami, bahwa bila kami tidak taat dan setia padamu, pada akhir zaman kami akan mendapat hukuman. Selagi kami diberi kesempatan untuk berlaku seturut kehendak Tuhan, dengan firman-Mu ini kiranya kami semakin disadarkan kembali dan dikuatkan untuk berlaku benar seturut yang Tuhan kehendaki. Untuk itu ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang Tuhan pakaikan dalam penyampaian firman ini. Berkati setiap kami yang mendengarkannya, baik kami yang mendengarkan dari gereja ini, maupun anak-anak Tuhan yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Sehingga sungguh-sungguh dengan pertolongan Roh Kudus kami menerima firman Tuhan bagaikan benih yang ditaburkan di tanah yang subur. Bertumbuh, berbuah, nyata dalam hidup kami. Sehingga kami semakin mau dan mampu menyatakan kasih Tuhan sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami dan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menerima dan melakukan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita terima di minggu ini, minggu keempat bulan November, bulan ke-11 tahun 2020, dan oleh kalender gereja minggu ini disebut minggu penutup kalender gereja. Firman Tuhan yang kita terima bersama-sama diambil dari Perjanjian Baru,
dari Injil Matius, Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Di bawah judul perikop, penghakiman terakhir. Kami akan bacakan bagi kita, begini firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Inilah firman Tuhan yang sama-sama kita renungkan. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Allah kita dilayakkan untuk memasuki minggu penutup kalender gereja. Dalam hidup ini kan ada awal dan ada akhir, seperti tali. Ada ujung yang satu, ada ujung yang lain. Dan dengan masuknya kita ke minggu penutup kalender gereja ini, kita mau diingatkan bahwa akan ada akhir dari hidup kita. Sehingga tadi kita diberikan kesempatan mengenang orang-orang yang kita kasihi. Terkadang kita mengatakan seandainya masih mereka hidup, aku akan nyatakan kasihku pada mereka. Tetapi orang-orang yang kita kasihi tadi sudah tidak lagi bersama kita. Tetapi kita masih hidup. Dan keinginan kita untuk menyatakan kasih kepada orang-orang yang tidak lagi bersama kita, diharapkan kita lakukan dalam hidup ini. Karena dalam minggu penutup kalender gereja ini kita diingatkan bahwa pada akhir zaman, di mana seperti dalam Matius 25 ayat 31 dituliskan, akhir zaman itu adalah ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, atau kedatangan Tuhan Yesus kembali. Maka Ia akan mengadili semua bangsa. Akan tiba saatnya. Kapan itu hanya Bapa di surga yang tahu. Ia akan memisahkan menurut cerita kisah yang dituliskan menurut firman Tuhan di Matius 25 yang kita baca tadi. Digambarkan bahwa Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Bagi kita yang mengetahui bagaimana
para gembala memelihara kambing dan domba. Ketika dibawa ke padang mereka disatukan. Mereka makan rumput yang sama, minum air yang sama, tetapi ketika istirahat mereka akan dipisahkan. Lalu digambarkanlah bahwa akan dipisahkan. Nah, yang menariknya, yang masuk kelompok domba, di ayat 37 disebut orang-orang benar, yang diberkati Allah, dan yang di ayat 46 dituliskan akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Sedangkan kelompok yang satunya lagi digambarkan sebagai kelompok kambing, yang di ayat 41 disebut orang-orang terkutuk yang mendapat hukuman, yang di ayat 46 dituliskan akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang membedakan kelompok domba dan kelompok kambing bukan jabatan, ya kan? Bukan status, bukan jumlah kekayaan, tetapi apa? Perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan kasih. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang paling hina, yang dikucilkan, orang-orang yang tidak diperhatikan, yaitu orang-orang yang mengalami penderitaan, yang oleh Matius 25 dikatakan orang-orang itu adalah orang-orang yang mengalami kelemahan dan keterbatasan, yang mengalami ketidakmampuan, sampai-sampai untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dia tidak mampu. Makanan, minuman, dan pakaian. Orang-orang yang paling hina itu adalah orang-orang yang tidak memiliki sanak saudara, yang tidak ada yang mempedulikan dia, yang tidak punya tempat tinggal, yang digambarkan sebagai orang asing. Kita perlu pahami bahwa bagi orang Yahudi, kalau tidak punya identitas latar belakang, itu dianggap orang yang tidak punya harga. Itu makanya bagi orang Yahudi, silsilah itu sangat penting. Kalau tidak jelas silsilahnya itu sama dengan orang yang tidak dianggap. Kalau dalam bahasa Karo itu bagi belola ertangki. Ada tapi tidak diperhitungkan. Dan orang-orang yang paling hina itu adalah mereka yang menderita karena kelemahan tubuh. Sakit penyakit. Dan mereka yang menderita dan dianggap hina karena perbuatannya sehingga dipenjara. Nah, kalau kita bandingkan dengan Matius 7 ayat 21, di Matius 7 ayat 21 dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ada tindakan, ada perbuatan, melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kira-kira menurut kita jemaat yang dikasih Tuhan, baik kita yang ada di gereja ini maupun kita yang ada di rumah, apakah kehendak Allah? Apakah yang kira-kira dikehendaki Allah untuk kita lakukan? Kalau kita lihat di Matius 22 ayat 37 sampai 39, yang dikehendaki Tuhan adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Kembali bertanya lagi. Oke, saya mau mengasihi sesama manusia. Saya kasih Tuhan Allah dan saya mau mengasihi sesama manusia. Pertanyaannya kembali, siapa sesama kita manusia? Nah, ini kita bisa lihat dari perempuan orang Samaria yang baik hati. Di Lukas 10 ayat 25 dan seterusnya. Kan ada seorang ahli Taurat mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Persis jawabannya seperti ketika Yesus tanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?" Dia tahu, Bapak Ibu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia tahu. Lalu dengan sederhana Yesus katakan, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Dia mau berharap Yesus katakan sesama manusia itu adalah seperti ahli Taurat yang taat akan agama. Itu yang diharapkan untuk menunjukkan bahwa dia orang benar. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Dia sebutkan, dia ceritakan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Kami kira kita sudah tahu perumpamaan itu ya. Baik saudara jemaat yang di rumah maupun kita yang ada di gereja ini.
Dalam perumpamaan itu dikisahkan ada seseorang yang dirampok dan disiksa. Kemudian ada seorang imam yang lewat. Dia melewatinya dari seberang jalan. Ada seorang Lewi, itu kan tokoh-tokoh dalam keagamaan. Dia lihat lalu dia melewatinya dari seberang jalan. Dan yang menolong dia adalah orang Samaria. Kita akan lebih paham karena bagi orang Yahudi, terlebih orang-orang ahli Taurat, orang Samaria itu adalah orang kafir, orang najis. Kenapa orang Samaria itu? Karena dia yang menolong, dia merawat. Lalu Yesus berkata kepada ahli Taurat itu, siapakah di antara ketiga ini menurut pandanganmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun tersebut? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Saking tidak sukanya sama orang Samaria, ada penafsir katakan sampai-sampai ahli Taurat ini tidak mau menyebutkan orang Samaria kan. Hanya yang dia katakan orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Cuma yang dikasihi Tuhan, kita mengasihi karena kita telah mendapatkan kasih Allah. Itu makanya tadi kan kita katakan bagi dialah, bagi Yesuslah hormat dan syukur kita. Jadi kita mengasihi itu karena kita telah mendapatkan kasih Allah yang luar biasa yang mau mati untuk menyelamatkan kita. Sehingga untuk itu kita diminta menjadi pelaku kasih berdasarkan kasih Allah. Apa maksudnya pelaku kasih? Jangan kita bayangkan lalu, oh kalau gitu udah deh. Kalau ada orang di penjara kita kunjungi ke penjara, ada sakit kita lawan. Enggak, itu makna dasarnya. Makna mendasarnya adalah lakukan sesuatu dengan tulus. Tanpa perhitungan, tanpa memandang status, jabatan, dan kelas. Bahkan pada orang yang paling hina sekalipun. Engkau nyatakan kasihmu itu dengan tulus. Apa yang membuktikan ketulusan kelompok domba? Mereka gak ingat apa yang mereka perbuat. Itu makanya kan dia tanya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar? Mereka gak ingat. Kasih yang tulus, kasih yang hanya memberi. Dan dia tidak berharap kembali. Itu lagu anak-anak ya itu ya. Kasih apa itu? Kasih ibu. Yang berharap memberi tapi yang hanya memberi tidak berharap kembali. Itu orang-orang tulus karena dia mengasihi bukan karena untuk dipuji. Bukan karena untuk diagungkan, disanjung-sanjung. Tapi karena dorongan dari dalam. Karena Yesus yang mati bagiku, kasihnya itu mendorong aku. Rasanya aku gak kuat kalau aku tidak menolong. Dan menolongnya bukan pencitraan. Itu makanya tadi di awal kan bilang, kalau kita mau menyatakan kasih kepada orang-orang yang telah pergi dari kita. Agar jangan sampai sesal kedua kali. Sekarang waktunya. Dan nyatakan kasih itu. Dan kita melakukan kasih itu untuk kemuliaan Allah. Dikatakan bahwa orang yang di kelompok domba itu orang-orang benar. Tapi kita perlu ingat Bapak Ibu. Kita bisa lihat di Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan. Jadi kita menjadi benar bukan karena kita berlaku kasih. Tapi karena kesadaran kita bahwa kita dibenarkan dan dilayakkan oleh iman. Maka ungkapan syukur kita itu nyata. Tidak hanya dari kata-kata tapi dari perbuatan. Kalau di Roma 5 ayat 1 dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang berbagi kasih adalah orang-orang yang sudah merasakan kedamaian dengan Allah. Damai itu sederhana kan? Damai itu sederhana kan? Ketika kita bisa berbagi kasih dengan seseorang. Dan orang yang merasakan damai sejahtera Allah adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mungkin pernah melihat tulisan ini ya Bapak Ibu. Apa artinya orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri? Dan itu selalu didengung-dengungkan kepada para pendeta, para pertua diaken. Dan para pelayan pemerintah harus. Karena orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia tidak ada maksud lain. Tidak ada tujuan lain selain melayani. Orang yang selesai dengan dirinya sendiri adalah orang yang tetap sabar dan tenang saat mendapat musibah. Dan sama tenangnya saat dia mendapatkan keuntungan. Orang yang selesai dengan dirinya sendiri adalah orang yang tetap terkendali dan sabar saat diejek dan dicaci. Dan juga bersikap kalem saat disanjung.
Bukankah itu Yesus kita? Kalau kita lihat di Matius 6 ketika dia melakukan mujizat memberi makan 500 orang laki-laki saja. Lalu banyak orang mau membuat dia menjadi raja melawan pemerintahan Romawi. Apa yang dilakukan? Yesus undur. Yesus meninggalkan orang banyak itu dan dia berangkat ke satu tempat yang sunyi. Dia berdoa kepada Tuhan. Orang yang belum selesai dengan dirinya akan gila sanjungan. Orang yang belum selesai dirinya akan mementingkan dirinya sendiri sehingga tidak peduli orang banyak. Begitu bangganya dia ketika banyak orang yang menyambut dia. Padahal begitu banyak orang yang tersisa tidak dia pikirkan. Itu orang yang belum selesai dengan dirinya. Adakah itu di antara kita? Orang yang selesai dengan dirinya tetap santun dan rendah hati saat mendapat kekuasaan atau menjadi CEO atau menjadi pemimpin. Tetapi juga saat menjadi bawahan. Orang yang selesai dengan dirinya bersedia makan di restoran mewah dan tidak menolak makan di tenda pinggir jalan. Tidak jumawa saat naik mobil mewah dan tidak minder saat naik bajai atau kendaraan umum. Orang yang selesai dengan dirinya tidak rakus dan tidak menimbun saat diberi kesempatan menjadi kaya. Dan tidak mengeluh saat jatuh miskin. Pandemi COVID-19 mengajarkan kita untuk itu. Masih teguhkah persekutuan keluarga-keluarga kita, Bapak, Ibu, Saudari yang dikasih Tuhan, ketika terdampak ekonomi kita? Ketika merek bedak kita harus rela kita ganti dengan merek yang lebih murah. Masihkah kita merasakan cinta suami kita? Masihkah kita merasakan cinta orang tua kita ketika merek sepatu kita, anak-anak kami harus berubah? Atau kita tidak membeli sepatu beberapa lama? Selama ini mungkin kita gampang untuk membelinya. Masihkah kita mengasihi orang tua kita atau kita cungut-cungut, berkeluh kesah, menyesal? Pandemi COVID-19 mengajarkan kita, apakah kita sudah selesai dengan diri kita? Orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya lah yang tidak sadar berbagi kasih. Karena yang dia pikirkan hanya mengasihi, dan itu tidak gampang, Bapak Ibu. Orang yang selesai dengan dirinya, mata mereka sudah tidak silau dan tidak tergoda dengan indahnya bungkus atau pernak-pernik aksesoris. Mengapa banyak tekanan keluarga, banyak yang cerai? Menjadi perenungan buat kita. Oleh karena itu melalui Matius 25 ini kita diperhadapkan kepada satu kenyataan yang akan menentukan bagaimana kelanjutan hidup kita sesudah zaman berakhir. Masuk kelompok dombakah kita, Bapak Ibu? Atau masuk kelompok kambing? Apakah di dalam hidup ini kita sudah mengenal Kristus Yesus yang demi memenuhi keadilan ilahi telah bersedia mati sebagai ganti kita? Apakah kita mengakuinya sebagai Sang Juru Selamat, Raja yang menghakimi dengan adil? Dan apakah dalam hidup ini kita sudah menyatakan kasih Kristus kepada sesama manusia yang sangat dicintainya? Jadi ketika kita mengasihi suami kita itu karena cinta Tuhan pada kita. Kita mengasihi istri kita dengan apa adanya itu karena cinta kita kepada Tuhan. Kita mengasihi anak-anak kita, walaupun sering membuat kesal dan mungkin kita sering mengatakan, aduh Tuhan kenapa anakku gak mengerti. Tapi kita tetap mampu mengasihi itu karena cinta Tuhan, karena cinta kita kepada Tuhan. Anak-anak kami masih belajar untuk serius melalui sekolah walaupun dari rumah. Itu dilakukan karena rasa cinta kepada Tuhan. Itu makanya ada seorang pastor mengatakan Alkitab ini surat cinta Tuhan kepada orang-orang yang dicintainya. Ketahuilah sedemikian besar kasih Kristus kepada manusia, sehingga apa yang kita lakukan terhadap sama manusia dianggapnya sebagai perlakuan kita terhadap Kristus sendiri. Ketika kita membuang sampah pada tempatnya, itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika ada pecahan beling di rumah kita, lalu kita berpikir gimana ya cara mengemasnya supaya tangan abang pembuang sampah tidak terkena. Itu kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu. Hal-hal kecil, terkadang kan pecah beling kaca di rumah, kita nggak peduli, pokoknya masuk aja plastik, buang. Padahal bisa jadi karena memang abang-abang sampah kita saat ini kan tidak pakai kaos tangan. Bisa terluka, pernahkah kita berpikir? Itu makanya Tuhan katakan di Matius 7 ayat 12, lakukan apa yang ingin engkau lakukan, orang lain lakukan kepadamu. Ada suatu kalimat perenungan buat kita. Kau sebut aku Tuhan,
tetapi tidak menurut perintahku. Kau sebut aku terang, tapi tidak mendekati aku. Kau sebut aku jalan, tapi tidak melewati aku. Kau sebut aku hidup, tapi tidak menginginkan aku. Kau sebut aku bijaksana, tapi tidak meneladan aku. Kau sebut aku lemah lembut, tapi tidak mengasihi aku. Kau sebut aku maha kuasa, tapi tidak menghormati aku. Kau sebut aku adil, tapi tidak takut kepadaku. Jika aku menghukum engkau, jangan salahkan aku. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Allah. Tuhan melayakkan kita masih hidup saat ini. Masih ada kesempatan karena dalam bacaan kita, Tuhan sudah katakan, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku. Oleh karena itu dalam Yeskel bacaan kita tadi di ayat 15. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan biarkan mereka berbaring. Yang hilang akan kucari. Adakah kita yang merasa tidak lagi punya makna hidup? Yang tersesat akan kubawa pulang. Adakah kita yang sudah salah langkah? Yang luka akan kubalut. Adakah kita karena akar pahit yang sangat mendalam sehingga susah mengampuni? Yang sakit akan kukuatkan. Adakah kita yang akhirnya menyerah karena penyakit yang ada pada tubuh? Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, tema kita hukuman pada akhir zaman. Kiranya itu mengingatkan kita untuk kita melakukan kebaikan. Gereja bukanlah klub orang-orang yang luar biasa sucinya atau saktinya. Itu makanya menurut kami agak tidak tepat kalau kita katakan aku tidak mau ke gereja. Karena masih banyak orang yang gosip di situ. Gereja bukanlah klub orang-orang yang luar biasa sucinya atau saktinya. Tetapi persekutuan orang-orang biasa yang percaya kepada Allah dan berusaha terus melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Gereja dipanggil untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan kasih Allah yang luar biasa tanpa merasa dirinya istimewa. Menyadari diri kita tetap orang biasa, tidak ada klaim yang layak kita ajukan kecuali kami hanyalah melakukan apa yang kami harus lakukan. Itu kelompok domba. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini kita lakukan setelah sepekan selama 7 hari kita melaksanakan kebaktian pekan keluarga. Di dalam liturgi perjamuan kudus nanti diingatkan bahwa marilah keluarga kita penuh dengan cinta kasih. Marilah keluarga itu keluarga yang mampu memaafkan. Seperti dalam 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tiada padanya bagiku. Oleh karena mengasihi saudara tidak cukup dengan mengampuni kesalahannya sampai 7 kali saja, tetapi 70 kali 7 kali. Ini berarti tetap mengasihi dan melakukan yang baik, seperti sikap dan tindakan Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf menyakiti dia, tapi akhirnya Yusuf katakan, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Banyak hal yang kita nggak mengerti, banyak hal yang nggak kita pahami, yang terkadang membuat kita sakit hati. Aku sudah berlaku baik, kenapa begini balasannya? Tetapi marilah tetap mengandalkan Tuhan, terutama berawal dari keluarga-keluarga kita. Mari kita menjadikan keluarga kita Jabu Sipaguh, arkiteken kuasa Kristus. Oleh karena itu mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan komunikasi yang baik kepada Tuhan. Seperti tema hari kedua, Ersembah Ibadah Jabu. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan untuk menjadi orang yang fanatisme, tetapi untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Seperti Daniel. Semakin kita dekat pada Tuhan, semakin kita merasakan kehangatan cinta kita kepada Tuhan, semakin nyatalah aliran kasih dari kita. Bukan untuk kita, tetapi untuk Tuhan.
Karena kita adalah manusia-manusia yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kakinya menapak bumi dan menjalani realitas, tetapi jiwanya berada bersama Tuhan, yang Tuhan memampukan dia melakukan kebaikan. Roh Kudus Tuhan memampukan kita selamat menjadi pelaku kasih dalam hidup kita, berawal dari keluarga kita. Jabu si paguh, arkiteken kuasa Kristus. Mari ras kita toto. Terima kasih Tuhan. Sungguh hari ini kami diingatkan, karena akan tiba saatnya ketika Tuhan Yesus datang kembali, kami akan diadili. Siapapun itu di muka bumi ini akan mendapat pengadilan. Oleh karena itu mari Tuhan, tolong kami untuk kami membuka diri kami seperti domba yang dituntun Tuhan. Karena kami percaya Tuhanlah gembala kami yang baik. Sehingga ketika kami merasa sakit, ketika kami merasa terluka, ketika kami merasa dikucilkan, ketika kami merasa tidak ada yang perhatikan, sesungguhnya disitulah saatnya kami mau menyatakan, ada yang mempedulikan kami. Tuhan dalam Roh Kudus. Oleh karena itu tuntun kami Tuhan, agar kami mulai dari keluarga-keluarga kami, menyatakan kasih Tuhan, memaafkan dan mengampuni. Sehingga ketika tiba saatnya pengadilan terakhir itu, kami dilayakkan masuk kelompok domba yang berbagi kasih selama hidup. Untuk itu ya Tuhan, layakkan kami untuk memasuki meja perjamuan kudus. Sehingga sungguh-sungguh dengan roti dan anggur yang akan kami terima, tanda tubuh dan darah Kristus, itu sungguh menguatkan kami. Bahwa kami tidak pernah sendiri. Tuhan bersama kami. Dan kami berani katakan, sekarang kami hidup bukan lagi kami sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Dan hidup yang saat ini kami jalani, hidup oleh iman kepada Tuhan. Dan iman yang sejati terlihat dalam perbuatan. Dan perbuatan yang diberkati, perbuatan yang menyatakan kasih. Dan tempat yang bisa membuat kami berlatih menyatakan kasih adalah keluarga-keluarga yang Tuhan berikan. Dari keluarga ke lingkungan sekitar kami, ke lingkungan teman-teman dalam gereja. Layakkan kami Tuhan untuk ikut makan bersama Tuhan di meja perjamuan kudus. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita dengan bernyanyi kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Hidup bersama
Ya, sebelum kita memasuki sakramen perjamuan kudus, izinkan kami menyampaikan beberapa poin. Pertama, yang dilayakkan mengikuti sakramen perjamuan kudus adalah jemaat dewasa, jemaat yang telah mengaku iman. Jadi bagi anak-anak kita yang 3 minggu lalu, minggu pertama, minggu kedua tanggal 8 dan minggu ke-15 menerima mengaku iman dalam lakon ngawan, inilah perjamuan kudusnya yang pertama. Sedangkan anak-anak kita KKR atau yang masih dalam pelajaran katekisasi khusus atau yang dalam penggembalaan khusus belum diperkenankan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam liturgi ini nanti ada pertanyaan disampaikan pada kita, ada 4 pertanyaan. Lalu kami akan mengatakan kalau saudara-saudara mau berjanji, katakanlah, ya dengan segenap hatiku, tolong ini diucapkan. Ketika menjawabnya tolong diucapkan, ya dengan segenap hatiku. Karena pernyataan inilah yang mendasari kita untuk menerima roti dan anggur. Ya, itu yang pertama. Jadi ketika pendeta nanti katakan, kalau saudara-saudara mau berjanji katakanlah iya dengan segenap hatiku. Lalu baik jemaat yang di rumah maupun yang di gereja mengatakan iya dengan segenap hatiku. Nah, pada saat pembagian roti dan anggur, posisi kita berdiri. Baik yang di rumah berdiri, baik jemaat yang di gereja juga berdiri. Ambil posisi di tengah bangku masing-masing. Agar pelayan yang menyampaikan roti dan anggur tidak terlalu dekat dengan kita. Jadi nanti kita mengambilnya dengan tangan kita. Ya, ketika nanti pendeta katakan marilah semuanya telah tersedia, jemaat yang di rumah berdiri, jemaat yang di gereja juga berdiri berada di tengah bangku masing-masing. Lalu ketika pendeta katakan bagi jemaat yang di rumah, ketika pendeta katakan ambillah, maka bapak, ayah yang di keluarga, bapak mengambil roti dan membagikannya kepada anggota jemaat. Bila tidak ada bapak, maka ibu. Bila tidak ada bapak dan ibu, maka anak yang tertua. Bila sendiri, maka kita sendiri yang mengambil. Dan kita memakannya akan bersama-sama. Jadi ketika pendeta katakan ambillah, dibagikan kepada kita, tunggu sampai semua mendapatkan roti. Lalu ketika pendeta katakan makanlah, bersama-sama kita memakannya. Nah, bagi jemaat yang di gereja, ketika pendeta katakan makanlah, disitulah masker kita dibuka. Lalu kita masukkan roti, kembali tutup masker kita. Ya. Lalu ketika anggur pun begitu, ketika pendeta katakan minumlah, disitulah masker kita dibuka. Lalu kita minum, setelah itu masker kita tutup kembali. Itu untuk jemaat yang di gereja. Kami kira kita telah mengerti. Marilah kita masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus, menutup pekan kebaktian keluarga yang telah kita laksanakan. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini kita akan melakukan perjamuan kudus setelah selama sepekan kita mengikuti pekan keluarga. Telah semakin nyata kepada kita kehendak Allah, yaitu keluarga yang takut akan Tuhan. Oleh karena berbahagialah orang yang hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati pekerjaannya, memberi usia lanjut, sehingga melihat cucu-cucunya. Keluarga hidup damai sejahtera, orang tua dan anak sehati sepikir, satu kasih, satu roh, jauh dari sikap hidup sendiri-sendiri dan saling menghargai. Anak-anak menghormati ayah ibunya supaya umurnya ditambahkan Allah. Supaya kehidupan keluarga mencapai hal-hal yang demikian, kita diingatkan dengan firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Oleh karena mengasihi saudara, tidak cukup dengan mengampuni kesalahannya sampai 7 kali saja, tetapi 70 kali 7 kali. Ini berarti tetap mengasihi dan melakukan yang baik. Seperti sikap dan tindakan Yusuf terhadap saudara-saudaranya, katanya,
Di dalam Keluaran 50 ayat 19 sampai 21. Janganlah takut sebab aku ini kah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung engkau beserta anak-anakmu. Demikianlah Yusuf menghibur saudara-saudaranya dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dengan mengingatkan hal-hal semacam ini kita diajak untuk melakukan hal-hal yang baik dan terpuji pada hari-hari mendatang. Bukan untuk menumbuhkan rasa enggan dan takut untuk datang ke perjamuan kudus, tetapi bahkan kita lebih dimampukan. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang yang sehat, tetapi untuk orang yang sakit, yaitu orang-orang yang mengaku berdosa dan tidak layak, yang menyesal dan mau bertobat, yang berbeban berat, yang letih lesu dan yang hatinya hancur oleh karena dosa-dosanya. Orang-orang seperti inilah yang diundang Tuhan, dan dengan demikian Allah hadir di tengah-tengah keluarga yang sehati, sepikir, seperasaan, supaya persekutuan kita semakin utuh. Dengan hormat jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa untuk pengakuan dosa kita. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, yang telah datang ke dunia untuk menjadi juru selamat kami. Engkaulah Allah yang kudus yang telah menguduskan kami. Engkaulah Allah yang Maha Kasih yang telah mengasihi kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ampunkanlah salah dan dosa kami. Basuh dan sucikanlah kami. Dosa membuat hidup dan jiwa kami berbeban berat. Kami menjadi lemah. Ampunkan kami ya Tuhan, agar supaya kami menjadi kudus. Biarlah kami berbahagia dan berserah kepada Tuhan sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, memang kami layak menerima hukuman, dan untuk itu beri kekuatan dan iman, agar kami mampu dan pasrah menerimanya. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengenal hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui hati, pikiran, dan perbuatan kami selama ini, kami sering berbuat salah. Dan berikan kemampuan kepada kami untuk mengubahnya dan tidak mengulanginya lagi. Supaya damai sejahtera tercipta dalam hubungan keluarga dan dengan sesama kami. Biarlah dengan itu semua, nyata hidup kami menjadi suatu pujian kepadamu ya Tuhan. Amin. Kepada kita akan disampaikan pertanyaan. Baiklah masing-masing menyatakan janji dan tekad untuk sikap hidup baru kepada Allah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara-saudara mau berjanji untuk mengubah hidup dengan lebih memberi diri hidup di bawah terang firman Allah dan menyatakan kasih seperti layaknya hidup bersaudara? Yang kedua, apakah saudara mau berjanji untuk datang ke meja perjamuan kudus, makan roti dan minum dari cawan dengan semangat persekutuan dan menaikkan doa kepada Tuhan secara bersekutu? Ketiga, apakah saudara mau berjanji untuk memperbaiki hubungan keluarga mulai dari sekarang ini? Yang keempat, apakah saudara mau berjanji untuk sehati, sepikir, hidup berjemaat, sehingga menjadi kesaksian yang membawa orang datang kepada Yesus? Kalau saudara-saudara mau berjanji, katakanlah ya dengan segenap hatiku. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana seluruh orang percaya di semua tempat dan zaman. Katakanlah, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang telah menyatakan imannya kepada Tuhan, sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan perjamuan ini saya menyampaikan, oleh karena saudara-saudara telah menyatakan janji hidup baru, Allah yang penuh kasih mengatakan kepada saudara-saudara, hari ini telah terjadi keselamatan kepada keluargamu, karena kamu pun mendapatkan berkat seperti kepada Abraham, karena engkau juga adalah keturunan Abraham. Demikianlah firman Tuhan bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Selagi kami mempersiapkan meja perjamuan, mari kita bernyanyi dari lagu karya terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia. Jemaat baik yang di gereja maupun di rumah, kami undang bangkit berdiri. Marilah, semuanya telah tersedia. Kami meminta jemaat yang di gereja mengambil posisi di tengah bangku. Bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, memecah-mecahnya, memberikannya kepada murid-muridnya, katanya, ambillah, 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 ambillah. Jemaat yang di rumah juga bisa membagikan roti. Ambillah. Inilah tubuhku yang dipersembahkan untuk kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Ambillah.
Ambillah, inilah tubuhku yang dipersembahkan untuk kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Ambillah, inilah tubuhku yang dipersembahkan untuk kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang dipersembahkan untuk kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Demikian juga setelah selesai makan, demikian juga setelah selesai makan, diambilnya cawan. Ia mengucap syukur dan menyerahkannya pada murid-muridnya, katanya, ambillah. Ambillah, yang di rumah juga bisa dibagikan anggurnya. Ambillah. Cawan ini adalah perjanjian baru, dengan darahku. Perbuatlah ini sekali kamu meminumnya, menjadi cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ambillah. Ambillah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ambillah, minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Inilah janji yang diberikan Tuhan bagi kita sekalian yang telah menerima roti tanda tubuh Kristus dan anggur tanda darah Kristus. Jemaat kami persilahkan duduk. Mari kita sambut dengan sukacita di mana kita telah dilayakkan untuk menerima roti dan anggur tanda tubuh dan darah Kristus dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat 2. Berbahagia rumah yang sepakat. Kita nyanyikan sekali lagi, berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Bersukacitalah atas firman Allah yang telah kita dengar hari ini, serta roti dan anggur tanda tubuh dan darah Kristus yang telah kita terima melalui sakramen perjamuan syukur, perjamuan kudus. Syukur kepada Allah. Tiba saatnya kita memberi persembahan syukur kita pada Allah. Bagi jemaat yang di gereja, kita akan menyampaikannya nanti setelah kebaktian. Ada dua persembahan kita hari ini, persembahan kebaktian minggu dan persembahan syukur sakramen perjamuan kudus. Firman Allah yang menjadi dasar bagi kita memberikan persembahan syukur diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pada saat kita mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Allah, kita bernyanyi, ku beri persembahan pada
Tuhanku. Mari kita naikkan doa persembahan dan syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan. Dengan kami dilayakkan Tuhan menerima roti dan anggur tanda tubuh dan darah Kristus. Baik kami yang ada di gereja ini maupun jemaat-jemaat Tuhan yang berada di rumah-rumah masing-masing. Kami percaya kuasa kasih Tuhan akan semakin nyata membaharui keluarga-keluarga kami. Membaharui kembali janji kami untuk menyatakan kasih Tuhan melalui keluarga-keluarga kami. Memampukan orang tua mengasihi anak-anak mereka dengan tulus seperti Tuhan mengasihi kami. Memampukan anak-anak mengasihi orang tua mereka dengan tulus seperti mereka merasakan kasih Tuhan kepada mereka. Memampukan suami mengasihi istrinya dengan tulus seperti Tuhan mengasihi dia. Memampukan istri mengasihi suaminya dengan tulus seperti Tuhan mengasihi dia. Nyatalah ya Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, keluarga-keluarga kami menjadi keluarga yang diteguhkan kembali dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Menjadi keluarga-keluarga yang dikuasai oleh kuasa Kristus. Nyata kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan menerima persembahan ini dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita seperti bau yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan berkati gereja Tuhan memakaikannya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuntun kami selalu untuk mampu merasakan bahwa sesungguhnya penyertaan Tuhan itu nyata. Sekalipun kami mengalami pergumulan, mengalami masalah, mengalami sakit penyakit, mengalami kedukaan, mengalami problema tantangan hidup, dan bahkan mungkin kami merasa berada di titik nadir, terpuruk sekali. Tapi ya Tuhan tolong kami agar sungguh-sungguh kami tetap punya iman dan pengharapan bahwa kasih Tuhan itu nyata bagi kami. Bahwa Tuhan itu dekat dengan kami seperti roti dan anggur yang telah kami makan tadi. Karena sungguhnya Engkau Allah kami seperti gembala yang tidak meninggalkan domba-dombanya sekalipun domba-dombanya mengalami luka, mengalami pergumulan, mengalami sakit penyakit. Sekalipun domba-dombanya meninggalkan dia akan mencari. Ini kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan cari, kami yang datang kepada Tuhan untuk menyatakan kasih dan hormat kami. Terima kasih Bapa di surga, sungguh alangkah indahnya bila sehati sepikir kami di setiap rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Pas saat ini kami berdoa untuk kebaktian anak-anak kami KKR yang dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Tuhan berkati sehingga anak-anak kami pun diberkati melalui firman Tuhan. Anak-anak kami pun semakin mampu mengasihi dan menyatakan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan syukur maupun persembahan ungkapan, persembahan persepuluhan. Begitu juga jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran, Tuhan memberkati. Biarlah di dalam mereka merasakan kasih tuntunan Tuhan, di dalam mereka memberikan persembahan syukur mereka, bertambah-tambah kasih Tuhan bagi hidup mereka, memampukan mereka untuk tetap melangkah dalam kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan nyata. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang saat ini dirawat di rumah sakit, saudara kami Bapak Yohana Kaban. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui tindakan medis, dengan kuasa Tuhan cepat pulih kesehatan orang tua kami ini, saudara kami.
Kami juga berdoa untuk saudara kami Bapak William Ginting sektor Korinti yang saat ini menjalani pemulihan atas sakit di tubuhnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan memberkati dalam pemulihan, dan Tuhan yang memampukan saudara kami ini merasakan kuat kuasa kasih Tuhan. Dalam hidup kami ya Tuhan, kami mengalami kedukaan. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan oleh Pendeta Agustinus Pengharapan Purba, Ketua Moderamen GBKP. Kami percaya penghiburan dari Tuhan dan tuntunan Tuhan seperti gembala yang menyertai domba-dombanya akan Tuhan nyatakan bagi keluarga yang ditinggalkan pendeta kami, khususnya untuk Nora kami yang saat ini dalam proses pemulihan dirawat di rumah sakit. Tuhan akan sembuhkan. Tuhan akan jadikan keluarga ini keluarga yang tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan. Tuhan akan memampukan menjalani kehidupan bersama Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami akan melakukan kebaktian penghiburan kepada keluarga Bapak Klesi Lalahi pada hari Jumat tanggal 27 November. Tuhan berkati sehingga kebaktian penghiburan ini sungguh menguatkan, menunggukan keluarga kami ini di saat mereka teringat akan kasih Bolang Clay yang sekarang telah bersama Tuhan. Begitu juga kebaktian penghiburan klasis kepada keluarga pertua kami, Pertua Elizabeth Beru Meliala atau Nande Theo Ginting Beru Sembiring Meliala yang akan dilaksanakan esok hari Senin. Tuhan berkati sehingga dengan kebaktian penghiburan klasis ini juga pertua kami ini semakin kuat dan teguh, semakin mampu menyatakan sekalipun suami yang dikasihi telah kembali kepada Bapa di surga, tapi kasih Tuhan tetap menyertai dan menguatkan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah setiap keberadaan kami, setiap hidup kami, di dalam kerja dan karya kami, di dalam persekutuan dan kesendirian kami, di dalam usaha dan tingkah laku kami. Sehingga sungguh-sungguh walaupun saat ini kami menghadapi pandemi COVID-19, tapi pandemi ini membuat kami untuk berefleksi bahwa hidup ini tidak akan mampu kami jalani tanpa tuntunan dan penyertaan Tuhan. Bahwa hidup ini akan tiba pada akhirnya, pada kedatangan Yesus kembali. Oleh karena itu tolong kami dan ingatkan kami Tuhan, kami yang sering lupa dan hilaf ini, sehingga kami terus sadar dan aware bahwa hidup kami kuat kalau kami berada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pergumulan tidak akan menghancurkan kami, tantangan tidak akan membuat kami lemah. Percobaan tidak akan buat kami meninggalkan Tuhan, tapi semua yang terjadi pada kami merupakan proses pembentukan untuk kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa di surga. Berkati para pelayan Tuhan di GBKP Rungun Cijantung, pendeta, pertua diaken emeritus, pelayan KKR, pengurus kategorial, pengurus sektor, tim ibadah, tim kesehatan, tim PSMG, tim multimedia. Berikan hati seperti hatimu Yesus, sehingga kami melayani dengan setulus hati dan penuh kerendahan, karena semua ini kami lakukan untuk hormat kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan. Berkati juga setiap jemaat Tuhan, biarlah kasih Tuhan memampukan kami menjadi saluran berkat. Berkati panitia di tengah-tengah runggun kami Tuhan, panitia Natal yang Tuhan percayakan juga untuk mempersiapkan Natal klasis. Tuhan, minggu depan tanggal 29 November, minggu Advent pertama, dalam rangka Natal klasis akan dilakukan talk show. Dan dalam rangka Natal Runggun akan ditampilkan video singkat akan keberadaan hidup kami. Tuhan berkati panitia yang mempersiapkannya, sehingga sungguh-sungguh setiap kami bisa merasakan bahwa dalam kami menjalani hidup ini, kami tetap mampu setia kepada Tuhan. Pandemi sekalipun tidak akan menggilas iman kami, tapi memampukan kami semakin kuat menyatakan kasih Tuhan, karena kami tidak pernah sendiri. Tuhan beserta kami dan kami beserta Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati saudara-saudari kami yang terkena bencana alam, terkena sakit penyakit. Biarlah pencobaan tantangan ini mereka hadapi dengan tetap percaya penyertaan Tuhan nyata. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, aparat keamanan kami, agar sungguh-sungguh sehati sepikir menjaga kestabilan keamanan, persekutuan dan sosial serta ekonomi. Tuhan memberkati tim medis kami yang masih berjuang untuk menyatakan kasih Tuhan, merawat saudara-saudara kami, khususnya saudara kami yang kena
terkena COVID-19. Biarlah dengan cinta kasih Tuhan yang tulus, mereka menyatakan kasih Tuhan merawat saudara-saudara kami, dan cinta kasih Tuhan itu mampukan tim medis kami tetap sehat-sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk saudara kami yang masih dirawat di rumah sakit di Gandisen dan anak kami Yefta Tarikan. Terima kasih Tuhan, kami percaya semakin kesini kesehatan saudara kekasih kami ini semakin dipulihkan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap masyarakat di sekitar gereja Tuhan GBKP Cijantung. Biarlah masyarakat di sekitar juga tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan. Ini doa, persembahan dan syafaat kami. Bersama Tuhan kami jalani hidup kami. Bersama dengan Tuhan kami nyatakan bahwa kami kuat untuk berlaku baik, benar dan penuh kasih karena kuasa Kristus yang ada pada kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri, mari kita nyatakan tekad kita kepada Tuhan. Allah telah menyertai kehidupan manusia dan berjanji menyertai dan mempedulikan kehidupan manusia. Untuk meneguhkan tekad yang sudah diucapkan di hadapan Allah, marilah kita bernyanyi, siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kehidupanmu dipimpin oleh Roh Kudus. Tetaplah persiapkan dirimu menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Untuk menguatkanmu, terimalah berkat Allah. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkanmu. Ialah yang punya kuasa
sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh bagi kita. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian, menjua-jua, salam sehat, salam tangguh. Tetaplah kita menjalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Kita berdoa. Segala puji dan hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa di dalam surga. Kami telah beribadah pada minggu pagi ini. Semua telah berjalan dengan baik karena campur tangan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu, pendeta kami Bertarigan. Tuhan terus memakai dia, menambah-nambahkan hikmat, marifat surgawi, agar Tuhan tetap memakai dia dalam pelayanannya dengan luar biasa. Berkati, berikan kesehatan, berkati keluarga, Tuhan tambah-tambahkan segala kebutuhan, segala keperluan, rezeki berlimpah dari Tuhan, dan juga keluarga, anak di dalam keluarga, dan juga semua keluarga besar Tuhan menyertai. Tuhan telah mengantarkan kami semua dalam ibadah di gedung gereja ini maupun kami yang di rumah. Sebentar lagi kami akan kembali dalam aktivitas dan kehidupan kami. Tuhan menyertai kami dalam perjalanan kami yang pulang dengan kendaraan ataupun dengan berjalan kaki. Tuhan sertai kami, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat sejahtera dari Tuhan. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita menyerahkan ucapan syukur kita. Ucapan syukur kita ada dua, yang di kotak nanti ucapan syukur kebaktian minggu, dan yang di keranjang ucapan syukur perjamuan kudus. Jadi sudah bisa kita lakukan. Mari dari kelompok yang paling sama kelompok yang paling kanan dulu. Dan calungnya dibawa ke depan.
Selanjutnya lorong tengah dan tengah kanan.